Saudara-saudara yang kekasih, terimalah salam persekutuan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang mengawali dan menyertai hati saudara-saudara sekalian. Firman Tuhan yang diperuntukkan untuk minggu ini, minggu keempat sesudah Trinitatis, tertulis dalam Kitab Kejadian pasal 12, dimulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Demikian bunyinya. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikhem, yakni pohon terbentin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abraham berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Saudara yang kekasih, sampai di situ pembacaan firman Tuhan bagi kita. Salam buat saudara-saudara di tempat Anda masing-masing. Saya tidak dapat sebutkan satu persatu. Cuma saya mau katakan saudaraku yang kekasih yang dari Sabang sampai Jayapura. Tuhan memberkati Anda sekalian dan terima kasih atas dorongan, ucapan syukur dan doa yang Anda sampaikan kepada saya. Saudaraku yang kekasih, apa maksud dari firman Tuhan yang kita baca barusan? Saya akan coba menyampaikan sedemikian gampang untuk dimengerti dan mudah untuk dipahami. Apa maksud daripada teks yang kita dengar barusan? Yang pertama, Tuhan itu baik, amat baik. Itu pesannya untuk kita. Tuhan itu baik dan amat baik. Kebaikan Allah itu di mana? Allah memilih Abram bukan karena Abram itu baik, saleh dan setia, bukan. Tetapi Allah itu baik karena dia punya rencana untuk masa depan bagi orang-orang yang dipilihnya, dalam hal ini Abram. Dengan Abram yang kemudian pada pasal 17 ayat 5 dari kitab Kejadian bernama Abraham, yang artinya dialah bapa dari segala orang percaya. Opu ni aka naporsia. Itulah Abraham. Kepada Abraham Allah berkata, "Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar
dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Itulah janji Allah, dan janji daripada Allah itu, Allah yang setia itu terpercaya. Tuhan membuat janji kepada Abraham, dan janjinya nanti kita lihat selalu ditepati dan dikuatkan untuk Abraham. Pada umur 75 tahun, Abraham dipanggil keluar dari tanah kelahirannya di Ur Kasdim menuju Kanaan yang sekarang kita sebut Palestina. Tidak gampang memang meninggalkan kampung halaman, meninggalkan saudara, famili, teman, sawah ladang, tradisi, pesta-pesta adat, dan lain-lain. Tidak gampang memang untuk meninggalkan itu seluruhnya. Sebenarnya kalau bicara seperti istilah anak muda sekarang, zona aman yang nyaman, lebih baik tinggal di kampung halaman daripada berangkat menuju satu tempat yang belum tahu di mana, bagaimana situasi, dan lain-lain. Tapi zona aman dan nyaman itu dipergumulkan oleh Abraham, dan karena dia percaya kepada Allah yang memanggilnya, maka dia meninggalkan kampung halamannya dan mulai bergerak menuju perjalanan. Umur 75 tahun yang pada masa itu mungkin tidak terlalu tua, tapi untuk sekarang umur 75 tahun itu termasuk manula, lansia, dan gampang untuk kena penyakit seperti situasi pada COVID-19 sekarang ini. Saudara, dalam perjalanan itu Abraham mengalami banyak hal. Tidak selalu sukacita, tapi ada tantangan juga dalam hidupnya. Ada juga suku-suku lain yang harus dia hadapi. Dan ada juga ternak gembalaannya yang harus dipelihara. Bersama dengan Lot, saudara sepupunya, dan Sarai, istri dari Abraham sendiri. Tapi namun demikian, Abraham jalan terus. Dia menghadapi tantangan yang beraneka ragam. Saudara, apa artinya itu bagi kita sekarang ini? Saya mengerti bahwa dari peristiwa itu dapat kita simpulkan bahwa hidup adalah perjalanan. Life is a journey. Dalam perjalanan hidup ini tidak selamanya mulus, enteng, santai, dan sukacita. Tidak selamanya. Tapi namanya perjalanan, situasinya, suasananya silih berganti. Terkadang ada kejadian yang menyesakkan dada, tapi juga ada pengalaman yang memberikan kita sukacita. Ada suka dan duka. Itulah pengalaman hidup hari lepas hari. Saudaraku, saya menyampaikan satu lagu untuk penguatan kita semua. Sebagaimana tertulis dalam buku ND 806 atau Kidung Jemaat 438 berkata, apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu. Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Lagu tersebut mau menjelaskan kepada kita bahwa dalam perjalanan hidup ini yang suasana, situasinya, peristiwanya silih berganti hari lepas hari, ada Tuhan
yang selalu menjaga kita. Ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Oleh sebab itu, jalani hidupmu apapun yang akan terjadi, jalani hidupmu dan percaya kepada Tuhanmu. Saudara yang kekasih, saya mengerti bahwa orang yang percaya kepada Tuhan itu selalu menjaga bagaimana supaya hubungan kekeluargaan itu tetap harmonis. Selalu menjaga jangan sampai ada ribut. Walaupun harta di dalamnya ada. Orang yang percaya itu selalu terbuka untuk berbicara dengan sahabatnya, dengan saudaranya, ataupun keluarganya. Itulah yang kita pelajari dari Abraham bersama dengan Lot dalam cerita ini. Saudara yang kekasih, saya sampai kepada pesan yang kedua. Pesan kedua berbunyi demikian. Ingatlah sejarahmu dan syukurilah kebaikan Tuhan. Ingatlah sejarahmu dan syukurilah kebaikan Tuhan. Melihat sejarah bangsa Batak, seharusnya kita bersyukur dan berterima kasih. Tetapi juga kita harus menyadari tanggung jawab kita atas berkat Tuhan itu. Yang saya maksud ialah bahwa bangsa Batak dipilih oleh Tuhan bukan karena kebaikan nenek moyang kita. Bangsa Batak dipilih Tuhan menjadi umatnya melalui penginjil yang membawa Injil ke tanah Batak dulu-dulu. Mereka bukan dipanggil dan diundang kok. Bahkan para penginjil itu ada yang ditolak, seperti pendeta Burton dan Ward. Ada juga yang dibunuh, seperti Munson dan Liman. Ada juga yang dicoba untuk diracuni, seperti Nommensen dan lain-lain, dan lain-lain. Tetapi luar biasa jalan Tuhan. Dia memilih bangsa Batak bukan oleh karena kebaikannya. Mereka masih tinggal dalam kegelapan, perang antar suku, perselisihan antar kampung. Namun demikian suasananya, Tuhan memilih umatnya bangsa Batak ini tempo hari. Dan itu harus disyukuri dan ditanggung-jawabi sampai hari ini, tahun ini. Saat Nommensen datang, maka gereja-gereja didirikan, tempat persekutuan untuk membina iman daripada warga Batak itu. Sekolah-sekolah juga didirikan. Untuk apa? Supaya putra-putra Batak itu menjadi orang yang pintar untuk masa depannya, dan itu terbukti hari ini. Poliklinik dan rumah sakit juga dibangun dan didirikan untuk apa? Supaya bangsa Batak itu menjadi orang yang sehat jasmani dan rohaninya. Sekarang kita mau melihat sampai di mana sih sekolah-sekolah milik HKIP keadaannya. Apakah masih bisa bersaing dan juga tetap berkualitas seperti sekolah-sekolah yang lain? Pikiran saya terbuka saat ini mengingat saat-saat pendaftaran anak-anak masuk sekolah. Saya melihat ada sekolah-sekolah swasta yang dibina oleh gerejanya. Tarakanita, Penabur, dan lain-lain. Ada sekolah negeri, dan itu menjadi pergumulan karena peraturan-peraturan baru yang menentukan umur untuk menerima murid yang baru.
Sekiranya ada sekolah HKBP yang berkualitas di Jakarta ini, oh alangkah indahnya, dan kita senang dan bersuka cita. Semoga ini menjadi masukan bagi kita. Sampai di mana sekarang kualitas mutu daripada rumah sakit HKBP yang dulu dicintai dan dikunjungi oleh banyak orang yang sakit maupun yang opname. Dari Sibolga datang, dari Toba semuanya datang. Tapi sekarang Tuhanlah yang menyertai kita semua. Di manakah kualitas daripada sekolah-sekolah yang dibina HKBP? Sekolah tinggi Guru Huria, Sekolah tinggi Bebelfrau, Sekolah tinggi Teologi di Pematang Siantar. Kualitasnya sampai mana? Dalam perkembangan zaman, teknologi, dalam zaman-zaman sekarang ini, sejauh mana lulusan-lulusan dari pendidikan teologi tersebut untuk melayani dan untuk bersaksi? Semoga Tuhan tetap memberkati kita. Gereja HKBP termasuk gereja yang besar, bukan hanya dari Sabang sampai Papua, tapi juga ada di Singapura, bahkan di Amerika. Semoga HKBP tetap utuh, rukun, dan menyatu. Semoga juga HKBP dengan pelayan-pelayannya dan perhalelunya tetap aktif dalam berdiakonia, berkoinonia, bermarturia. Dan mari kita dukung. Saudara yang kekasih, saya sampai kepada pesan yang ketiga dan yang terakhir. Sebagai orang tua, binalah iman percaya anakmu dan lakukanlah yang baik. Binalah iman percaya anakmu dan lakukanlah yang terbaik. Orang tua, siapa mereka, tidak perlu sebenarnya lagi diajarin, dihotbahi supaya mendidik anaknya, menyekolahkan putra-putrinya. Saya teringat saat-saat saya menulis renungan ini, saya teringat lagu dari orang Batak yang populer, Anak Kokido no Marga Diau. Hugo gue macari, harian nang botari, lau pasikolahon geleki, ai ikon marsikola do. Tu sa timbu-timbuna, sitap nina tolap gugoki. Luar biasa, bagus. Cuma saya mau tambahkan, selain menjadi pintar melalui sekolahnya, jangan lupa membina anak-anakmu supaya mereka tetap beriman dan percaya kepada Allah. Orang yang beriman itu akan tahu membawakan dirinya, belajar, dan juga nanti berkarya, bergaul di tengah-tengah masyarakat di mana dia berada. Ajarlah anak-anakmu dan kita semuanya bahwa hidup ini rumusnya ialah menerima dan memberi. Jadilah berkat bagi orang lain karena kita menerima berkat dari Tuhan. Hidup adalah menerima dan memberi. Leben heißt nehmen und geben. Saudaraku, oleh karena itu jangan ada yang pelit dari antara kita. Saya percaya tiap hari kita berdoa dan meminta banyak-banyak hal dari Tuhan untuk kesehatan, untuk kerukunan, untuk pendidikan, untuk pekerjaan. Banyak-banyak hal kita minta setiap hari.
Kita juga berdoa untuk pemerintahan kita dalam keadaan sekarang ini. Tetapi selain daripada meminta, kita juga perlu untuk merenungkan apa yang telah kita berikan untuk bangsa dan negara ini, untuk keluarga, untuk saudara-saudara yang lain. Jadilah berkat karena kita telah menerima berkat. Saudaraku, itu yang utama. Dan bila demikian, maka hidup kita bermakna. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Allah Bapa di sorga, terima kasih atas firman yang barusan kami dengar. Kiranya kami boleh belajar dari Abraham, bagaimana orang percaya itu menjalani hidupnya. Kami juga tahu bahwa orang yang percaya tidak selamanya 100% murni dan lulus dari cobaan-cobaan. Dan itu boleh terjadi juga dalam hidup kami. Ajarlah kami ya Tuhan untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Dan kalau ada kelemahan kami menyimpang dari aturan dan hukum-Mu, kami mohon diampuni, dimaafkan. Berkatilah kami sebagaimana Engkau memberkati Abraham, keturunannya sampai kepada Yesus dan sampai kepada kami juga pada hari ini. Berkatilah pemerintahan kami dalam tugas-tugas mereka yang rumit dan banyak itu, ekonomi kami, COVID-19 yang terus dihadapi. Berkatilah mereka Tuhan, dan ajar kami juga untuk berbuat sesuatu. Karena kami sehat, maka kami perlu menolong orang yang sakit. Karena kami Tuhan berikan berkat, maka seharusnya kami harus menyalurkan berkat, supaya orang lain merasa bahagia dalam hidupnya, dan mereka berterima kasih bukan kepada kami, tapi kepadamu Tuhan, Allah Bapa Pencipta yang Maha Agung. Terima kasih di dalam Kristus Yesus. Amin. Apapun